Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Khatal Imam, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pekan yang keempat, Allah mudahkan kita kembali berkumpul di Yayasan El Tartil Indonesia untuk melanjutkan kajian pekanan keempat membahas kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kita sampai sekarang kepada qaulul muallif atau qaulul musannif. Qala At-Tahawi wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdhati ila as-sama'i thumma ila haitsu sya'allahu minal ula. Salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita yakini adalah wal mi'raj. Wal mi'raju haqqun. Mi'raj hak. Mi'raj itu adalah naiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Peristiwa disebut sebagai mi'raj. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperjalankan di malam hari. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa urija bisakhsihi, juga beliau diangkat naik bisakhsihi fil yaqdhah, secara jasad fisiknya juga, tidak hanya ruhnya. Ilas samai, ke langit, summa ila haitsu sya'allahu minal ula. Kemudian ke yang Allah kehendaki, ke tempat-tempat yang Allah kehendaki di langit. Wajib kita yakini Rasulullah pernah dimuliakan Allah dengan Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini secara lahir dan batin, bukan hanya batinnya, melainkan lahir dan batin, merupakan mazhab jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ada khilaf, ada qaul mansub dinisbatkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa Muawiyah radhiyallahu anhu, yang berpendapat bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tidak dengan jasadnya, hanya dengan rohnya. Namun jumhur sahabah berpendapat Isra Mi'raj itu dengan jasad dan roh. Kenapa? Dalil yang paling kuatnya sebab orang-orang Quraisy mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Secara hukum ada, hukum kebiasaan sangat sulit zaman dulu ya. Bahkan bahasa sono mungkin bahasa zaman dulu seperti mustahil. Seseorang berjalan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, pulang lagi menjelang subuh. Itu kalau bahasa kebiasaan hukmul adah, itu seolah-olah gimana bisa? Ya, bagaimana bisa? Kok berjalan semalam bisa? Jangankan ke langit, satu malam untuk menempuh jarak dari Mekah ke Palestina itu lama loh. Iya kan? Mekah harus melewati, naik dulu kalau kita gambar petanya, naik dulu ke arah Madinah, arah Tabuk, sampai nanti melewati Syam. Yang melewati kalau sekarang ya Uni Emirat Arab dulu, EEA, terus kemudian ke Yordan dulu kan, ke Yordan. Baru nanti bisa nyampe ke Palestina, atau Suriah dulu baru ke Palestina. Itu zaman dulu ditempuh dengan perjalanan unta atau kuda. Kalaupun kudanya ganti-gantian gitu, itu berhari-hari. Zaman dulu kalau pengen cepat berjalan,
naik kuda, ada kuda pos. Jadi dari sini sampai jarak sekian, sampai jarak kuda capek, nanti ganti kuda lagi selama tubuhnya belum capek, naik kuda yang baru lagi. Nanti sampai jarak sono naik kuda lagi. Itu pun tetap butuh waktu berhari-hari. Nah kok bisa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengklaim, kata orang kafir ya, mengklaim kata orang kafir bisa 1 malam, apalagi naik ke langit pula. Nggak hanya ke langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, 5, 6 sampai 7, bahkan diajak naik ke Sidratul Muntaha. Ya orang-orang kafir langsung wah itu macam-macam lah, tuduhannya itu macam-macam. Nah seandainya Isra Mi'raj itu hanya dilakukan oleh ruhnya, nggak akan ada yang mengingkari Pak Bu, nggak akan. Bukan sebuah kejadian luar biasa. Kenapa? Pak Teguh bisa mimpi, di mimpinya itu haji, gitu kan, sampai Mekah, sampai Madinah, habis itu pergi ke Turki, habis itu pergi ke Afrika, ke Gurun Sahara, habis itu pergi ke Amerika mungkin ke sana, habis itu pergi ke kutub utara, kutub selatan. Bisa kan? Sangat-sangat bisa. Bukan hal yang mustahil itu. Tapi mimpi bangun-bangun subuh. Kalau ceritanya mimpi, kira-kira nih orang Quraisy bakal ribut atau enggak? Enggak bakal ribut. Enggak bakal. Itu temanmu yang ngaku-ngaku nabi itu dituduh, mohon maaf, mereka tuduh, dibilang enggak waras lah, dibilang macam-macam lah. Karena Rasul mengatakan saya ini secara fisik, bahkan dites oleh orang-orang Quraisy itu, dites. Ditesnya bagaimana? Ya kalau emang kamu benar Al-Aqsa ceritakan kepada kami. Ceritakan kepada kami Al-Aqsa seperti apa. Dalam beberapa riwayat, akhirnya miniatur Al-Aqsa itu seolah-olah ada di depan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya gitu. Bahkan beliau sabdakan nanti jarak sekian waktu akan ada kafilah yang datang, mereka dari Al-Aqsa, kafilah ini. Bener itu. Dites Al-Aqsa seperti apa ini. Kalau sekarang kan ya mungkin bisa live gitu ya. Itu di live kan oleh malaikat Jibril gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat live. Lihat Al-Aqsa seolah-olah di hadapan beliau. Nah, yang nanya ini bintang ini ada apanya, itu ada apanya, dijawab dengan benar semua tanpa salah. Karenanya ketika di awal-awal ada yang ragu, sebagian sahabat juga ragu, benar enggak yang langsung membenarkan siapa? Abu Bakar. Hingga Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang benar-benar membenarkan gitu. Enggak ada ragu, setitik ragu enggak ada. Sedetik ragu enggak ada. Apapun yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar percaya, yakin, enggak ada keraguan. Karenanya disebut sebagai As-Siddiq. Ya, jadi peristiwa ini peristiwa yang luar biasa dahsyat. Nah, kemudian penjelasannya peristiwa Isra itu sabitun bin nassil Qur'ani. Peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu ada dalam teks Al-Quran secara tekstual dalam surat Al-Isra sampai menjadi nama sebuah surat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang sekeliling masjidil aqsa itu kami berkahi. Makanya Syam itu, Palestina
negeri yang diberkahi. Termasuk berkahnya itu negeri para nabi. Banyak sekali nabi yang ada di Syam, itu sangat banyak di sekitaran Al-Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan tanda-tanda keagungan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bil ijma' bin nassil Quran Isra. Sedangkan Mi'raj, adapun Mi'raj ini kalau kita baca syarah akidah atau Hawiyah karya Babarti, kata beliau, wa qala ba'duhum wal mi'raju sabitun bil kitabi aidan. Bahkan beliau diangkat naik ke langit itu juga sabitun bil kitabi aidan, juga ada dalam Al-Qur'an juga. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dalam surat An-Najm ayat 8 dan 9. Summa dana fatadalla. Kemudian ia mendekat, fatadalla, dan lebih dekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka benar-benar dekat sejarah qaba qausain, bahkan atau lebih dekat lagi. Kata beliau, was sahih hadzal qurba kana ma'a Jibril. Tapi yang pas, yang benar ini kata Syekh Al-Babarti, pengarang Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau wafat tahun 786 Hijriah. Sahih yang benar yang disebutkan dalam surat An-Najm itu, anna hadzal qurba ma'a Jibril. Yang dekat dengan Nabi saat itu adalah Jibril. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala wa huwa bil ufuqil a'la. Saat itu Jibril ada di ufuk yang tinggi. Ya, baik. Nah, kalau mau berdalil dengan ayat ini bisa tidak? Juga bisa juga sebenarnya. Meskipun ini kurupnya kurup Jibril, tapi peristiwanya terjadi di ufuk al-a'la, di ketinggian, yaitu di ufuk. Sama-sama bisa. Kemudian kalau Mi'raj, Isra dan Mi'raj di hadis itu sahih. Meskipun enggak mutawatir, sahih. Mi'raj, peristiwa sahih Mi'raj itu sahih masyhur. Kalaupun enggak sampai tingkatan mutawatir, tetap khabarnya khabar masyhur. Ya. Jadi wajib kita imani. Nah, peristiwa tafsirnya banyak yang ngarang kitab khusus namanya Isra Mi'raj. Itu para hufazul hadis ngarang kitab-kitab khusus dengan judul Isra Mi'raj. Nah, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim dan para muhaddisin itu ada di kitab-kitab beliau fi sanaya, ada bab-bab khususnya dalam buku sahih beliau tentang Isra Mi'raj. Boleh mungkin salah satunya kita sebutkan ya, kita sebutkan yang ada di Sahih Bukhari. Baik. Mana ini? Saya buka sebentar. Faminha ma rawahul Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyallah haddatsahum an lailatin usriya bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang malam di mana beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr. Saat aku di sekitaran Ka'bah. Muttaji'an id atani atin. Aku sambil berbaring. Ittaja'a yaqtaji itu berbaring. Id atani atin. Ini satu riwayat. Nanti riwayatnya banyak gitu ya. Kalau mau meneliti cari saja kitab-kitab yang sudah dikarang. Saya katakan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengumpulkan dalam satu riwayat, dalam satu buku khusus Isra dan Mi'raj, juga banyak hufaz yang lain. Ada yang mendatangiku, faqad qala wa sami'tuhu yaqul. Ini dalam satu riwayat, yang mendatangi itu
Sebelum diisrakan, dimi'rajkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dulu dadanya. Dalam satu riwayat, dibelah, kemudian dikeluarkan hati beliau, dicuci dengan air zam-zam, dicuci. Setelah dicuci, dipenuhi lagi, ada satu wadah penuh dengan cahaya dan hikmah, dimasukkan ke dada Rasulullah, kemudian ditutup lagi. Jadi beliau itu mengalami 2 kali pembedahan. Makanya nggak ada iri, udah nggak ada dengki, ya, nggak ada benci, nggak pernah marah sama istri, nggak pernah marah sama suami, gitu ya. Ya karena memang sudah dikeluarkan itu ya, buruk-burukan yang di hatinya itu dikeluarkan 2 kali. Yang terakhirnya setelah dikeluarkan, dicuci lagi, dipenuhi dengan ilmu, penuhi dengan hikmah. Ya, hingga hati beliau itu nggak pernah tertidur. Tanamu ainayya wala yanamu qalbi. Mataku tidur, fisikku bisa tidur, kata baginda Nabi, tapi hatiku tidak tidur, nggak pernah tidur. Karena salah satu kekhususan beliau, kalau tidurnya menurut ulama Syafi'iyah, bisa dibaca di kitab Rawdatul Talibin atau Syarahul Kabir Al-Wajiz, Fathul Aziz ya. Salah satu kekhususan beliau, tidur pun beliau wudunya tidak batal. Meskipun tidur sambil berbaring. Kalau kita tidur berbaring batal. Karena mengapa? Seandainya keluar angin kita tidak kerasa. Rasul hatinya ini enggak tidur. Nah, setelah itu faqultu lil Jarud ma ya'ni qala min sughrati nahrihi ila sya'rihi ila syu'ratihi wa sami'tu yaqul min kussihi ila sya'ratihi. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana peristiwa pembelahan dada. Fastakhraja qalbi, hatiku dikeluarkan. Summa utitu bitostin min dhahabin mamlu'atan imanan. Kemudian didatangkan satu wadah dari emas yang penuh dengan iman. Masya Allah. Jadi iman itu ada bentuk fisiknya gitu di wadah tadi itu. Faghusila qalbi, hatiku kemudian dicuci. Summa hushi, kemudian dipenuhi dengan keimanan tadi itu, diisi dengan keimanan. Summa u'id, kemudian dirapatkan lagi dadaku. Summa utitu bidabatin dunal baghli wa fawqal himari abyad. Kemudian didatangkan kepadaku dabbah. Dabbah itu biasanya sebutan untuk binatang yang kakinya 4. Ini maksudnya di sini, binatang yang kakinya 4. Karena beliau sejelaskan dunal baghli wa fawqal himar. Lebih kecil daripada bighal, tapi lebih gede daripada himar. Warnanya abyad, warnanya putih. Ini jangan diyakini kepalanya kepala perempuan, ya dabbah saja. Ya, jangan diyakini. Setahu saya kepala-kepala perempuan itu ya hadis-hadisnya itu mutakallamun fihi, diperbincangkan gitu. Yang sahih setahu saya, ingat setahu saya ya. Bisa jadi yang lain lebih tahu. Setahu saya kita disebutkan dabbah binatang. Seperti himar, seperti kuda bentuknya. Seperti kuda bentuknya, tapi besarnya lebih kecil daripada bighal, lebih gede daripada himar. Warnanya putih. Faqala al-Jarud huwal buraqu ya Aba Hamzah, qala Anas na'am. Jarud bertanya kepada Anas, apakah itu yang disebut buraq? Iya. Kata Anas, iya itu yang disebut sebagai buraq. Yada'u khutwahu atau khutwahu inda aqsa tarfahu. Jadi berjalannya itu unik. Namanya kuda itu kan kakinya gitu ya, melompat gitu ya, melompat. Lompatannya itu sejauh mata dia memandang. Lah matanya mandang berapa kilo gitu. Lah iya kan?
mandangnya berapa kilo itu matanya. Apalagi ini hewan bukan sembarang hewan, iya kan? Didatangkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mata dia itu bisa langsung mandang ke Al-Aqsa, sekali langkah sampai ke Al-Aqsa, iya apa enggak? Lah iya. Wong kita manusia aja mandangnya juga bisa jauh kan? Seandainya ini tidak ada gitu, tidak ada tidak ada gedung, tidak ada bangun, semuanya di padang yang luas gitu. Bisa enggak mata kita sekilo sono kelihatan? Masa terjangkau oleh mata kita meskipun enggak jelas, terjangkau enggak? Terjangkau, iya kan? Jangankan sekilo, itu kalau musim cerah gitu, dari rumah saya gunung di Bogor kelihatan, Pak. Iya, Pak, enggak? Gunung di Bogor loh itu. Padahal ini Bekasi, Bogor, berapa kilo kira-kira itu? Ya, bisa mungkin 40 kilo, mungkin 50 kilo gunung itu, atau mungkin bisa 100 kilo itu gunung. Kelihatan mata kita. Nah, itu hewan ini yang namanya buruk, sekali melangkah itu sejauh mata dia memandang. Padahal kita nggak tahu kekuatan matanya apakah sama dengan hewan yang lain atau tidak. Berarti ya Masya Allah, cepat sekali makanya. Fahumiltu alaihi, kemudian aku dibawa naik oleh malaikat Jibril. Fantalaqa bi Jibrilun hatta atas sama'ad dunya fastaftah. Nah, jadi ini kan ringkasnya gitu peristiwa Mi'raj. Nah, sebelumnya panjangnya diajak dulu ke Masjidil Aqsa. Di sana ngimami para nabi. Gimana ngimaminya? Wallahu a'lam. Itu alamnya alam sudah di luar jangkauan kita. Para nabi sudah meninggal kok. Kok bisa Rasulullah ngimami? Buruknya diikat oleh malaikat Jibril di satu tempat. Sampai sekarang konon masih ada. Katanya saya belum pernah ke sana. Yang diyakini disitulah tempat malaikat Jibril ngikat buruk itu masih ada gitu. Setelah yang dari sono selesai, fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'ad dunya fastaftah. Kemudian aku diajak naik ke langit. Ini di peristiwa di langit ini juga ada nanti tambahan-tambahannya ya, ada di perjalanan juga ada. Ketika sampai langit, Jibril itu minta dibukakan. Faqila man hadza. Jadi setiap langit ada penjaganya. Man hadza? Siapa ini yang bersamamu? Nanya. Qala Jibril. Saya Jibril. Qil, siapa engkau yang ngetuk? Saya Jibril. Qil, wa man ma'ak? Ada yang bertanya lagi, yang bersamamu siapa? Qala Muhammad. Jibril mengatakan Muhammad. Terus mereka mengatakan waqad ursila ilaihi. Sudah diutus Muhammadnya. Nah, di sini ada yang yastashkil. Ada yang mempermasalahkan. Apa itu? Masa penduduk langit enggak tahu Rasulullah sudah diutus? Gitu. Kalau kita buka syarahnya bukan gitu. Itu maksudnya saking gembiranya mereka gitu. Di bahasanya alhamdulillah. Jadi kalau kita mengartikan, oh Masya Allah, benar-benar sudah diutus ini. Dan untuk menggembirakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sedih. Peristiwa Isra Mi'raj ini alal masyhur menurut sejarawan terjadi setelah peristiwa wafatnya istri beliau tercinta siapa? Khadijah, juga wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib. Sampai sebagian sejarawan menyebutnya sebagai Amul Huzni. Tahun di mana baginda Nabi sangat sedih ditinggal kedua orang ini. Dihibur. Nah, begitu sampai ke langit, ternyata penduduk langit itu semuanya kenal dengan baginda Nabi. Oh, sudah, alhamdulillah sudah diutus gitu. Masya Allah, kenal semua, ternyata tahu. Jadi beliau nambah bahagia, hilang semua kesedihannya tadi. Kemudian waqad ursila ilaihi qala iya, kata Jibril, sudah diutus. Tsumma qil marhaban bihi fa ni'mal maji'u jaa fafatah atau fafutih, boleh dibaca. Kata penjaga langit yang pertama, marhaban, selamat datang. Ini sebaik-baik tamu ya ini.
Fa ni'mal maji'u ja. Orang yang paling baik mendatangi langit ini ya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dipuji-puji di langit beliau. Sebelumnya dihina-hinakan oleh orang Quraisy di Mekah. Falamma khallastu fa idza fiha Adam. Ketika aku sudah masuk naik ke langit pertama, di sana ada Adam. Faqal, Jibril mengatakan, hadza abuka Adam fasallim alaih. Ini bapakmu Adam, beri salam. Fasallim alaih, fasallamtu alaih. Kemudian aku mengucapkan salam, assalamualaikum. Entah gimana ceritanya, salamnya nanti semoga kita bisa bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan lengkapnya salamnya gimana, ngobrolnya apa saja gitu ya. Nanti semoga di surga menjadi tetangga Nabi, ketemu beliau, dengar cerita lengkapnya gitu ya. Semoga setelah panjang umur dalam kesehatan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Faraddas salam, Adam juga membalas salam, waalaikumsalam. Terus kemudian Adam mengatakan marhaban bil ibni salihi wan nabiyyi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Masya Allah. Bangga bapaknya dengan anaknya. Rasul senang pula, sangat senang sekali ketemu dengan manusia pertama yang Allah langsung diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit pertama. Jadi langit itu ada bentuk fisiknya. Langit itu yang mana wallahu a'lam wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Yang diberikan kepada kalian itu sedikit. Langit ada bentuk fisiknya, ada yang tinggal di situ, ada. Siapa salah satunya bertemu dengan Adam alaihi salam. Di riwayat-riwayat yang lain disebutkan bagaimana fisik Adam disebutkan. Udah jangan lama-lama gitu ya. Itu sirah nanti jadinya. Baik, terus kemudian Summa sa'ada hatta atas sama'at tsaniyah. Kemudian naik lagi sampai datang ke langit yang kedua. Sama perlakuan malaikat. Siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Sudah diutus? Sudah. Marhaban. Marhaban. Selamat datang. Terus kemudian di sana betul. Falamma khallastu idza Yahya wa Isa wa huma ibnal khalah. Di sana ketemu dengan Isa dan Yahya, dan mereka berdua adalah anak-anak bibiku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalah itu bibi dari ibu. Ya, kalau dari bapak namanya ammah. Ini bibi dari ibu. Qala Jibril mengatakan hadza Yahya wa Isa fasallim alaihima. Ini Yahya dan Isa. Dijelaskan juga oleh baginda Nabi ciri-ciri fisiknya Yahya dan Isa, dijelaskan seperti ini gitu. Kalau di buku-buku di riwayat yang lain. Rasulullah salam. Fasallamtu faradda summa qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku. Saudara. Kalau tadi Nabi Adam bilang anakku. Kalau ini bilangnya selamat datang saudaraku, nabi yang saleh. Kemudian sama sa'adabi ila sama isalisati, kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Sama siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Sudah diutus, sudah marhaban. Ya, marhaban, selamat datang. Falamma khallastu idza Yusuf. Di langit ketiga ketemu dengan Yusuf. Ingat yang pertama tadi ketemu dengan siapa? Adam. Yang kedua Yahya dan Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Yusuf. Kata Jibril, hadza Yusuf fasallim alaihi fasallamtu alaihi faradda tsumma qala. Ku salam kepada dia, Yusuf pun menjawab salamku. Terus Yusuf mengatakan marhaban bil akhi salihi wan nabi salih. Selamat datang saudaraku dan nabi yang saleh. Kemudian naik lagi sampai datang ke langit yang keempat. Sama, di sana ketemu dengan Idris. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya.
Idris itu ada di langit yang keempat. Aku salam kepadanya dan dia pun menjawab salamku. Sama, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku, wahai nabi yang sangat saleh. Dan di sini bisa kita lihat para nabi itu bersaudara. Bahkan dijelaskan oleh baginda Nabi dalam sabda beliau, nabi-nabi itu bersaudara. Iya. Baik, terus kemudian setelah itu naik lagi ke langit yang kelima. Di sana bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Harun. Harun itu saudaranya Nabi siapa? Nabi Musa. Sama. Setelah saling sapa, kemudian Harun, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku, wahai nabi yang saleh. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Nah, dengan Nabi Musa ini ngobrolnya agak lama. Datang aja ngobrolnya agak lama. Nah, saat datang ini udah saling ngobrol. Kemudian ya sudah, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Setelah itu Nabi pengen naik ke langit ke-7. Musanya nangis, kayak agak emosi. Dalam satu riwayat itu kayak agak marah-marah gitu. Nangis. Nanya ke Jibril, kenapa Musa nangis? Gitu. Kata Jibril, jadi nanya, ma yubki, kenapa nangis wahai Musa? Kata Musa, li'anna ghulaman bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Karena ini ada bocah yang diutus setelahku. Umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku yang masuk surga. Nangis. Dalam satu riwayat agak emosi-emosi juga gitu. Kata Rasulullah nanya ke Jibril, kok emosi? Memang seperti itu. Dia agak emosian dan Allah juga tahu dia memang emosian gitu. Nangis, tapi emosi untuk baik gitu ya. Kenapa gitu? Kok umatnya ini yang lebih banyak? Apakah itu hasad? Ada yang menandakan hasad? Enggak. Bukan hasad. Enggak ada hasad, enggak ada didengki antara nabi, enggak ada. Cuma bahasanya kayak penyesalan gitu loh. Kok bukan umatku gitu. Nah, baik, itu Nabi Musa. Kemudian sampai naik lagi ke langit ke-7. Di sana ketemu dengan Nabi Ibrahim. Qala hadza abuk, bapakmu. Iya. Kata Jibril, ini bapakmu. Siapa? Ibrahim. Kemudian Ibrahim setelah salam jawab, marhaban bili bin salih wan nabi salih. Marhaban dengan anak saleh. Sama seperti Adam. Karena memang Rasul itu kan nyambung ke Nabi Ismail, nyambung dari Ismail. Ismail anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Tuh, Nabi Ibrahim di langit tingkat 7. Itu jaraknya, padahal kalau dalam beberapa riwayat satu langit itu 500 tahun perjalanan tebelnya. Jarak satu langit ke langit yang lain 500 tahun lagi perjalanannya. Saya ingat 500 tahun perjalanan. Nah, itu terus berapa jaraknya? Ya wallahu a'lam. Ya nanti kita nanya ya kalau sudah masuk surga insyaallah ya. Nanya kepada baginda Nabi gitu. Semoga setelah panjang umur sehat insyaallah. Baik. Nah, di sana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa rufi'at li sidratul muntaha. Kemudian diangkat kepadaku sidratul muntaha. Sidrah seperti pohon yang gede. Ya ada daun-daunnya juga. Terus ada yang menyeliputinya. Nah, itu disebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Makanya saya bilang berdalil dengan surat An-Najm itu bisa dan pas juga, benar juga, enggak salah. Karena melihat benar-benar ayat Rabbihil kubra yang sangat-sangat menakjubkan, maha dahsyat.
ketika beliau melihat Sidratul Muntaha ini. Itu tempat yang tertinggi, bahasa tempat yang bisa dijangkau manusia yang tertinggi di situ. Nah, disitulah beliau menerima wahyu untuk melaksanakan sholat 50 kali. Iya, diterima. Di sini kalau kita baca syarah-syarah para masyayikh yang yusbitul jihad, itu akan di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi secara fisik. Buktinya Rasulullah diangkat dulu ke langit gitu ya. Di langit baru dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah memaknai yang dekat itu maksudnya adalah Jibril. Iya. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala ya selalu dekat, mau di langit mau di dunia. Para nabi dan rasul selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak berlaku padanya jauh, dekat secara fisik itu tidak berlaku. Ya, Rasulullah diajak untuk naik ke tempat yang paling tinggi, tempat Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tinggi. Itu tempat, suatu tempat yang pohon sidr itu kan pohon. Di tempat yang paling tertinggi itu untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendekat pada Allah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi situ itu sekedar menerima wahyu tentang sholat. Ini urgensinya sholat, dijaga sholatnya dijaga. Karena sholat ini waktunya khusus untuk mewahyukan. Gak seperti yang lain. Puasa cukup melalui Jibril, haji cukup melalui Jibril, tapi sholat enggak. Rasul yang diangkat untuk naik ke langit di tempat yang paling tinggi dulu, baru diberi wahyu untuk sholat 50 kali dalam 24 jam. Datang, udah terima. Kemudian setelah itu kan turun lagi ke langit ke-7, terus melalui Nabi Musa. Sama Nabi Musa ngobrol, dapat apa? Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, aku ini sudah mencoba lebih lama umurku daripada engkau, lebih panjang dakwahku daripada engkau. Enggak akan kuat umatmu, mintalah keringanan ke Allah. Nabi nengok ke Jibril, Jibril mengiyakan, naik lagi, naik, minta keringanan. Diturunkan dari 50 jadi 40. Turun lagi sampai ke Musa, turunin jadi berapa? 40. Kata Nabi Musa, enggak kuat, enggak. Mintalah keringanan. Minta keringanan sampai bahasa kita mungkin wirawiri, mondar mandir gitu ya. Naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi 50 ke 40, udah 2 kali naik itu. Naik lagi jadi 30. Naik lagi jadi berapa? 20. Naik lagi jadi berapa? 10. Naik lagi jadi 5 kan gitu, jadi 5. Setelah 5 ini kemudian disuruh naik lagi. Kata Nabi Musa masih dibilang, umatku itu lebih sedikit sholatnya, itu pun mereka masih malas-malesan, gak kuat umatmu. Kata Rasulullah, aku sudah malu wahai Musa, aku sudah malu. Aku rela ikhlas dengan 5 kali sholat sehari semalam ini. Insyaallah umatku kuat gitu. Bahasa sayanya ya, gitu. Insyaallah kuat. Aku sudah malu. Kemudian ditetapkan sholat 5 kali sehari semalam. 5 ini dianggap seperti 50 kali. Jadi kita tadi sholat subuh itu seolah-olah 10 kali melaksanakannya. Faham ya? Baru kemudian beliau pulang lagi sampai di Mekah itu sebelum subuh 1 malam. Kenapa yang dipilih adalah Musa, enggak Ibrahim? Kalau ada yang nanya, kenapa yang dipilih Musa untuk diskusi gitu? Yang pertama,
Karena Musa itu umatnya yang paling banyak setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua nabi, umat yang paling banyak setelah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian yang kedua, karena dakwahnya Nabi Musa itu dakwah yang seolah-olah paling sulit untuk meluruskan akidahnya Bani Israil, itu paling sulit. Jadi pengalamannya yang paling banyak, seolah-olah seperti itu. Menurut sebagian ulama, bisa dibaca di Fathul Bari. Ini saya baca di Syarhul Kabir alal Aqidah At-Tahawiyah. Karena yang dipilih Musa, bukan Harun, bukan Yusuf, bukan. Dan dipilih adalah Nabi Musa. Itu beliau pulang, udah alhamdulillah, udah sampai di bumi lagi. Paginya bercerita ke orang-orang Quraisy semuanya malah ngejek, malah bully, malah mendustakan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah orang-orang Islam masih mempercayainya, dan kita wajib mempercayai cerita ini. Karena mengapa? Yang memperjalankan Allah tidak ada kemustahilan secara akli, nggak ada. Itu dulu mustahil adatan, secara hukum adat memang iya mustahil secara kebiasaan manusia, kebiasaan masa lalu. Kalau masa sekarang untuk satu malam sampai ke Palestina bisa nggak sekarang? Bisa lah, pakai pesawat bisa, iya kan? Bisa. Ya berangkat dari sini ke sono langsung, kalau langsung mungkin bisa 10 jam, mungkin ya. Atau 11 jam mungkin sudah sampai. Karena biasanya saya dulu ketika mau ke Saudi transit, kalau langsung itu 9 jam, kalau langsung sampai. Kalau nggak transit, biasanya transit 8 jam udah sampai Dubai, kalau nggak ya Abu Dhabi. Pernah juga pakai Qatar di Doha, pernah juga pakai Oman di Masqat, transit di sana 8 jam. Setelah itu paling nunggu 1-2 jam, berjalan 1 jam lagi udah sampai ke Saudi. Kalau lanjut mungkin udah sampai ke sono, paling 10-11 jam udah sampai. Iya, nggak sampai semalam juga udah kelar. Itu pesawat biasa. Kalau pesawatnya pesawat ulang-aling, yang kecepatannya lebih cepat, itu lebih cepat lagi gitu. Sekarang udah nggak mustahil adatan. Sekarang, zaman dulu masih mustahil adatan. Tapi kalau zaman dulu pun tidak mustahil aklan. Secara logika tidak mustahil. Kenapa? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak logikanya semut. Semut itu kalau mau berjalan dari rumah saya Ceketing ke sampai sini, ini masih Ceketing enggak? Padurenan ya. Padurenan itu semut butuh mungkin 1 hari paling belum sampai, Pak Bu. Betul atau enggak? Semut loh ya. Tapi kalau semutnya nempel di motor saya 10 menit sampai. Iya Banda? Nah iya. Semut nempel di mobil. Saya pergi ke Bandung 4 jam paling ya. Macet-macetnya Bandung itu 4 jam biasanya sampai Bandung. Kalau semut yang berjalan berapa bulan itu kira-kira Bu? Sampai Bandung Bu? Paling 1-2 tahun juga nggak sampai. Iya kan? Nggak, ya kalau nggak kepelindes sama motor sama mobil duluan, cemet duluan semutnya. Nah gitu aja logikanya. Ini yang memperjalankan siapa? Rasul. Oleh Rasul dijelasin, naik ke kendaraan ini buruk, dia meloncatnya sekali loncatan itu sejauh matanya memandang. Lah mandangnya berapa ratus kilo kan? Ya sampai sono gitu loh. Langsung mungkin sekali 2 kali loncat juga sudah sampai. Lah Rasul kok bisa bernapas kalau naik ke sono gitu ya? Yang memperjalankan siapa? Allah. Bukannya kalau sampai ke sono sudah hampa udara? Kok nggak pakai jaket apa namanya itu? Orang-orang kalau mau ke bulan katanya jaket astronot gitu ya. Kok Rasul bisa bernapas? Wes ini udah dunianya sudah beda gitu. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisiknya dibuat kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oksigennya mungkin sama Allah juga dibuat sendiri di sana khusus untuk Nabi. Mungkin paru-parunya juga sudah berbeda
sudah dibuat beda oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup dimanapun. Enggak mustahil kan bagi Allah? Enggak mustahil. Allah yang buat malaikat, Allah yang buat iblis, Allah yang buat jin, yang buat manusia. Kalau Allah berkehendak tinggal kun fayakun. Jadi bukan hal yang sulit gitu. Tinggal kita percaya. Itu bagian dari akidah Ahlus Sunnah yang harus diimani. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian kata beliau, wa akramahullahu bima syaa wa auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Allah memuliakannya dengan yang Allah kehendaki. Iya, dimuliakan benar. Ini Rasul tuh dimuliakan benar gitu ya. Sampai ke tempat yang paling tinggi bisa dijangkau makhluk. Dalam beberapa riwayat seingat saya Rasul ketika disuruh naik lagi untuk menerima perintah sholat itu Jibril gak bisa naik lagi. Saya cuma bisa sampai sini. Kalau naik lagi sudah bukan makom saya. Itulah menunjukkan Rasul itu makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari Jibril, bahkan lebih mulia dari langit, bumi seisinya, bahkan lebih mulia dari Arsyur Rahman dan Kursi Rahman. Rasul lebih mulia karena makhluk yang paling mulia adalah siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa auha ilaihi ma auha, di sana diwahyukan apa-apa yang diwahyukan padanya, termasuk perintah salat 5 waktu yang awalnya 50 tadi. Sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Semoga Allah melimpahkan, mencurahkan salawat salam kepada baginda Nabi di akhirat dan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini peristiwa Isra Mi'raj dan kewajiban mengimaninya sudah kita jelaskan. Sebelum masuk ke haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.